Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 28 Desember 2020, hari keempat dalam oktav Natal, di mana gereja merayakan pesta kanak-kanak suci sebagai martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati anak-anak Bethlehem yang dibunuh karena perintah Raja Herodes yang gagal berjumpa dengan bayi Yesus di kandang Bethlehem. Sebuah kisah berdarah yang tumpah, tak beralasan dan tak bersalah. Inilah representasi dari matinya nurani manusia berkuasa seperti Raja Herodes pada masanya. Kisah tragis ini disebabkan oleh keserakahan dan keegoisan manusia Herodes. Keserakahan dan egoisme diri ternyata bisa menutup mata hati orang kepada Tuhan dan sesamanya, apalagi alam sekitar. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah awasan yang baik bagi setiap kita para beriman bahwa keserakahan dan keegoisan diri dapat menjadi bumerang dalam kehidupan bersama kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kawan bisa menjadi lawan, Tuhan bisa dianggap mati bila keserakahan dan prinsip keegoisan telah menguasai diri dalam hidup. Waspadalah terhadap hati yang tak berhati, itu bisa menghancurkan dunia. Kata Bunda Teresa dari Kalkuta, yang menghancurkan dunia bukan bom atom, penyakit kanker, ataupun bencana alam. Yang menghancurkan dunia ialah ketika orang tidak ada lagi punya hati seorang kepada yang lain, seperti yang telah ditunjukkan oleh Raja Herodes. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang perlu kita teropong dalam hidup sekarang ini ialah ada begitu banyak orang telah mati rasa, mati iman, mati harapan, dan mati kasih. Sehingga orang lain harus menjadi tumbal atau korban karena sikap hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari Yesus yang menjadi korban konspirasi meski tidak bersalah. Dan inilah yang oleh Yesus dinamakan salib. Ketika kita menjadi korban keserakahan dan keegoisan dari pihak manapun, itulah salib yang harus dipikul. Namun insaflah bahwa di ujung salib ada cerita indah yang sudah siap menanti untuk dipublikasikan atau dikisahkan. Tak ada cerita yang tak bertepi, demikian juga tak ada salib yang tak berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, salib akan berakhir di Golgota. Setelah jalan salib ke Golgota, ada jalan kemuliaan, jalan kebangkitan menuju sisi kanan Bapa dalam kejayaan surgawi.
itulah salib yang dialami Yesus. Salib Yesus adalah sebuah korban tak bersalah, tapi menjadi kutuk atau malapetaka bagi yang melakukannya dan berkat bagi yang diperlakukan tidak adil. Belajar dari kanak-kanak Yesus menjadi penyelamat dan selalu menjadi yang berbahagia bagi yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran kita harus menyelamatkan dan membuat orang lain merasa bahagia. Itu lebih berharga daripada materi yang kita miliki dan yang kita beri. Tuhan memberi dirinya dan nyawanya untuk keselamatan dan kebahagiaan kita, dan bukan materi, kuasa, dan kenikmatan. Marilah kita berusaha dalam hidup ini untuk menjadi penyelamat dan berkat, dan jangan menjadi kutuk bagi yang lain. Sadarilah dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan melimpahkan berkat-Nya bagi mereka yang selalu mau menjadi berkat dan membahagiakan yang lain dalam kehidupan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosaku, karena aku sering masih tanpa disadari membunuh anak-anak atau orang-orang yang tak berdosa karena keegoisanku. Melakukan aborsi terhadap janin yang tak berdosa, memfitnah sesama karena kedengkianku, bahkan membinasakan mereka karena keserakahanku. Sekali lagi, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.